kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena oleh kasih-Nya saya boleh berada di acara yang sangat membanggakan ini, ya, itu acara Keroncong Kita-Kita. Oke, saya berterima kasih kepada Mas kita, ya, Mas Koko Tole, yang seringkali memberikan motivasi bagi kami di saat-saat ada pertemuan-pertemuan, oleh postingan-postingan di YouTube juga, ya, kami sangat termotivasi untuk lebih mencintai musik keroncong ini. Oke, baik, saya langsung saja mau bercerita tentang saya dan musik keroncong atau dengan lagu keroncong. Saya dulu bukan penyanyi keroncong, bukan pemusik keroncong. Saya dulu banyak bergelut di musik pop, sehingga beberapa kali menjuarai lomba pop singer, penyanyi solo atau bintang vokal dia. Di masa remaja saya pernah mengikuti justru bintang radio dan televisi tingkat remaja itu pop. Saya juara satu. Dan masih tetap di pop terus, saya tetap ikut lomba pop terus. Tapi saat ada lomba berikutnya bintang radio dewasa, tingkat dewasa itu, saya berpikir saya mau coba dulu putar haluan, karena ada kan jenis hiburan keroncong seriosa. Nah, saya bilang saya mau ke keroncong dulu putar haluan. Saya ikut. Oke, pendek cerita, saya hanya mendapat juara tiga yang waktu masih belajar kan, dan ada salah lirik, ya, biasa. Oke, terus puncaknya pada tahun 83 kembali saya mengikuti lomba bintang radio dan televisi dewasa jenis keroncong lagi. Nah, di situ saya mendapat juara satu. Saya diutus ke Jakarta. Pendek cerita, saya masuk final, tapi di final saya harus berhadapan dengan penyanyi-penyanyi raksasa keroncong. Anda tahu semua, ya, itu Abang Toto Salmon, Pak Barjo, ya, Mas Barjo atau Subarjo HS dari Yogyakarta, ada teman saya dari Jawa Tengah, ya, Adi Jaya kalau tidak salah, dan Pak Mansyah dari Makassar. Nah, sehingga saya harus puas di juara harapan waktu itu, ya, syukurlah bisa masuk final, ya. Nah, oke, waktu terus berlalu. Saya pernah dipanggil satu waktu mengikuti lomba festival orkes keroncong tahun 84 waktu itu. Saya bergabung dengan orkes keroncong Fajar di Manado sebagai penyanyi. Dan kita ikut lomba di RRI Studio 5 Jakarta waktu itu, ya. Kita tampil walaupun belum masuk final, ya, baru cari-cari pengalaman. Terus lagi tahun 1993, ya, 93. Kebetulan orkes keroncong yang saya pimpin, saya menggantikan almarhum Bapak Abdul Wahab Kuno. Orkes keroncong yang saya pimpin mendapat kesempatan untuk mengikuti lomba festival musik keroncong di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, ya, di Taman Ismail Marzuki. Kebetulan orkes saya ditunjuk dan kami masuk final. Masuk final, ya. Tapi waktu itu saya tidak nyanyi lagi. Saya sudah main flute, ya. Oke. Kita coba sedikit, ya. Ya, ini tak ada rotan. Tak ada rotan akar pun jadi. Ya, karena pikir ada penyanyi yang sudah yang masih muda, oke, nyanyilah aku. Tidak ada pemain flute, tak ada rotan akar pun jadi, maka saya lah yang bermain flute. Ya, tapi kita masuk final waktu itu. Saya bangga boleh bertemu dengan pakar-pakar keroncong, ya. Dedengkot musik keroncong seperti Pak Budiman Biji, ada Pak Sugiono,
Ada juga yang lain yang saya ingat ya, Pak Sukardi dengan suara lengkingan yang sangat merdu, Pak Sukardi ya. Ya mungkin Mas Koko Tole ada pada waktu itu. Ya, saya yakin ada. Tapi kita belum saling kenal. Jadi belum bertemu secara muka dengan muka. Nah, saudara-saudara, begitu terus ya saya menggeluti musik keroncong. Sehingga kita di Manado jarang ada acara-acara itu, keroncong atau festival keroncong. Maka saya dalam garapan musik apapun, baik vokal berupa paduan suara ini ya, musik tradisi, selalu dalam komposisi garapan saya itu saya isi, selipkan dengan irama keroncong ya, langgam, walaupun hanya sebaik-baiklah, supaya musik keroncong itu tidak hilang dari jiwa saya ya, karena sangat mempesona. Sebab itu ada orkes keroncong pesona jiwa ya, pimpinan Mas Koko Tole ya. Nah, saudara-saudara, kalau ditanya hal-hal yang tersirat dalam musik keroncong, saya walaupun mungkin ya maaf kalau berlebihan, saya katakan musik keroncong itu unik dan jenius. Ya, unik dan jenius. Kenapa unik? Ya, itu beda. Musik keroncong itu sangat berbeda dengan musik-musik yang lain. Dari segi permainannya, ya, dari segi strukturnya sangat berbeda. Dan cuma ada di Indonesia. Di musik kita ya, musik Indonesia. Ya, itu unik lah. Dari alat-alatnya. Berikut kalau dikatakan musik itu jenius. Nah, betul. Coba dilihat dari segi komposisi permainan, dari alat satu ke alat satu ya, dari ukulele atau juk, benyo, cak, selo, string bassnya saling mengisi. Dia saling mengisi. Dan seorang pemain dia tahu di mana dia harus mengisi ruang-ruang tertentu itu. Pemusik ya. Belum improvisasi biola sama flute. Dan apalagi lagu. Lagu kan ada istilah gregel, cengkok, gandul, apalagi ya. Ada lainnya. Itu nggak ditulis dalam satu partitur lagu. Dalam melodi lagu itu tidak ada. Tapi bagaimana seorang pemusik atau penyanyi harus pintar-pintar jeli menempatkan itu. Menempatkan gregelnya, cengkokannya, dan gandulnya. Nah itu jenius. Penyanyi jenius, musiknya jenius. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Begitu saya sangat suka dengan musik keroncong ini. Ya, tidak rugi saya langsung masuk ke musik keroncong, dari pop ke keroncong itu, walaupun popnya juga masih tetap ada. Ya, saudara-saudara, sahabat-sahabatku Cileman Keroncong, kalau ditanya juga harapan saya, ya tentunya masa klasik aja dulu. Semoga musik keroncongnya akan tetap abadi, ditopang terus oleh acara-acara keroncong-keroncong yang ada, baik di stasiun televisi, di tempat-tempat pementasan, di sanggar-sanggar seperti sanggarnya Mas Koko Tole atau saudara-saudara yang lain, ya, dan terutama anak-anak muda. Saya senang melihat ada anak-anak muda yang sudah tampil, apalagi di sanggarnya Mas Koko itu saya lihat anak-anak muda kan banyak ya. Bagus, supaya keroncong ini akan tetap lestari, dia berkembang. Ya, kalau pesan saya untuk pemerintah, ya tentunya dengan harapan terutama instansi yang terkait selalu mengkondisikan atau memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada para seniman keroncong, musisi keroncong untuk mengembangkan ya dan melestarikan musik keroncong ini. Jadi pemerintah harus ada apresiasi dan memberikan waktu atau ruang yang seluas-luasnya sehingga musik keroncong ini benar-benar akan tetap abadi selalu. Dia akan tetap abadi dan musik keroncong ini benar-benar memang keroncong musik Indonesia. Ya, musik kita tidak ada di mana-mana. Nah, saudara-saudara, oke lah. Mohon maaf kalau kurang panjangnya, tapi walaupun sedikit, saya berharap ini akan menjadi berkat atau menjadi bermakna untuk kita semua, terutama untuk pengembangan dan pelestarian musik keroncong. Oke, saudara-saudara, musik keroncong abadi, keroncong kita jayalah selalu. Lagu ini